Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Daningrum dari kelas PAI 2A Fakultas Tarbiyah IAINU Kebumen. Oke, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kembali mengenai ulasan sebuah artikel untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan judul artikel yang berbeda dari sebelumnya, yakni berjudul Penyuluhan Pengelolaan Sampah dengan Konsep 3R dalam Mengurangi Limbah Rumah Tangga. Yang ditulis oleh Trisnawati dan Hasana. Saya mengambil dari Jurnal Cakrawala Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial volume 4 nomor 2 tahun 2020. Dari halaman 153 sampai 168. Penelitian ini dilakukan untuk tujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya memilah sampah organik dan anorganik sebagai kunci awal penerapan konsep 3R. Dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos dan pengolahan sampah anorganik menjadi kerajinan tangan. Penelitian ini dilakukan di Desa Kebadongan pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019, bertempat di Aula Balai Desa. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan konsep 3R? 2. Apa saja jenis-jenis sampah? 3. Bagaimana cara memilah sampah? Dan keempat, bagaimana cara mengurangi sampah? Dan kelima, bagaimana tata cara pengelolaan sampah organik maupun anorganik? Penelitian ini menggunakan metode ceramah, demonstrasi, dan diskusi. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat diuraikan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik ataupun anorganik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Menurut Gebert, Prihatno, dan Suprihatin, sumber-sumber timbulan sampah adalah sebagai berikut. 1. Sampah dari permukiman. Sampah ini berupa sampah rumah tangga yang dihasilkan dari suatu kawasan permukiman. 2. Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan. Tempat-tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Ketiga, sampah dari prasarana pelayanan masyarakat milik pemerintah. Sampah ini berasal dari tempat-tempat pelayanan masyarakat milik pemerintah, seperti rumah sakit, tempat hiburan, pantai, masjid, perkantoran, dan sarana pemerintah lainnya. Keempat, sampah dari industri, yakni sampah ini berasal dari industri-industri dan berbagai kegiatan industri baik yang termasuk distribusi ataupun proses suatu bahan mentah. Kelima, sampah pertanian. Sampah ini dihasilkan dari tanaman atau binatang di daerah pertanian, misalnya sampah dari kebun, kandang, atau sawah. Menurut Gilbert Prihatno,
Prihatno dan Suprihatin, sampah yang dihasilkan dari berbagai sumber tersebut berdasarkan bahan asalnya dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik. Ini sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Kedua, sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sedangkan berdasarkan keadaan fisiknya, sampah dibedakan menjadi sampah basah dan sampah kering. Pengertian pengelolaan sampah 3R secara umum adalah upaya pengurangan pembuangan sampah melalui kegiatan menggunakan kembali, mengurangi, dan mendaur ulang. Konsep tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, reuse atau menggunakan kembali, yaitu penggunaan kembali sampah secara langsung baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi yang lain. Yang kedua, reduce atau mengurangi, yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Ketiga, recycle atau daur ulang, yaitu memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan sampah. Dengan konsep 3R ini membutuhkan partisipasi masyarakat sebagai bagian yang sangat penting. Partisipasi masyarakat merupakan suatu keterlibatan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam suatu kegiatan yang bersih dan sehat, khususnya dalam melakukan pengelolaan sampah. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Desa Kebadongan, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Terlaksananya kegiatan ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati oleh pemerintah desa dan juga peserta penyuluhan tentang pemanfaatan sampah atau limbah rumah tangga. Sebelum kegiatan ini dimulai, pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahapan perencanaan. 2. Tahapan pelaksanaan memberikan penyuluhan materi tentang konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, atau pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah, yakni sampah anorganik menjadi beberapa jenis kerajinan tangan, dan sampah organik menjadi pupuk kompos menggunakan aktivator EM4. Dan memberikan pelatihan tentang tata cara mendaur ulang sampah anorganik berbahan dasar plastik dan kertas menjadi berbagai macam kerajinan. Tahapan terakhir atau tahapan ketiga adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat minat atau perhatian peserta pada pelaksanaan kegiatan serta mengetahui apakah materi yang disampaikan sudah jelas dan dapat diterima. Hasil evaluasi ini diharapkan akan memberikan masukan untuk perbaikan pada kegiatan berikutnya. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kegiatan pelatihan pengelolaan sampah dengan konsep 3R di Desa Kebadongan, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen berjalan dengan baik dan lancar.
Kegiatan ini dapat memberikan dan menambah pengetahuan tentang sampah serta kesadaran masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik sebagai kunci awal penerapan konsep 3R untuk menciptakan suatu kawasan dengan tingkat pengelolaan sampah mandiri yang akan membantu pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman. Kegiatan penyuluhan pengelolaan sampah dengan konsep 3R dalam mengurangi limbah rumah tangga di Desa Kebarongan dapat memberikan dan menambah pengetahuan masyarakat dalam pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos dengan bantuan aktivator E4 dan pengolahan sampah anorganik menjadi berbagai jenis kerajinan tangan. Menurut saya, artikel ini sudah baik dan jelas. Isinya juga sudah lengkap, mulai dari abstrak hingga daftar pustaka. Saya merekomendasikan kalian untuk membaca karena masih banyak masyarakat yang kurangnya wawasan terhadap kebersihan lingkungan, yakni sampah. Silakan kalian baca artikel ini. Saya telah cantumkan linknya. Sekian dari saya, apabila terdapat kekurangan dan kehilafan, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.